Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat fenomena di akhir zaman ini. Alkitab katakan di Maleakhi 4 ayat yang ke-5 sampai 6, sesungguhnya aku akan datang mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Pada akhir zaman akan ada pemulihan hubungan antara anak dan orang tua dengan anak. Akan ada pemulihan, tapi di sisi lain Alkitab katakan yang baik hendaklah berbuat baik, yang jahat biarlah semakin jahat. Ada sisi lain, akhir-akhir ini anak begitu kurang ajar dengan orang tuanya. Tidak respect, tidak hormat, bahkan memberontak, kurang ajar sekali, maki-maki orang tuanya, memperlakukan orang tuanya semaunya sendiri, bertindak seakan-akan dia ini tidak butuh orang tua. Saya melihat di sisi lain ada anak-anak yang takut akan Tuhan, hidupnya mencintai dan mengurusin orang tua. Begitu rupa. Bahkan beberapa bulan terakhir ini saya menonton video di media sosial, ada orang tua yang membuang anaknya begitu rupa. Atau anak membuang orang tuanya sampai masa tuanya ditaruh di panti jompo dan dibiarkan begitu rupa. Menurut saya ini udah di luar kewajaran. Di baliknya tentunya ada roh jahat. Kalau hari ini kita ini nggak hidup sungguh, nggak hidup takut akan Tuhan, ya kita hidup semau kita sendiri, apa yang kita anggap benar, kita baik, kita lakukan semau kita sendiri, ujungnya kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Makanya sebagai anak, selama ada orang tuamu, hormati. Jangan tangisin orang tuamu ketika meninggal di rumah duka, kamu tangisin, jerat-jerit, geru-geru, merasa kehilangan, padahal masa hidupnya nggak dipedulikan sama sekali. Selama orang tuamu masih ada, belajar respek dan hormat. Kalau engkau nggak respek dan hormat, kamu berurusan dengan Tuhan selama tinggal di muka bumi ini. Jangan dianggap karena kita udah pinter, kita udah hebat, punya gelar dan lain sebagainya, terus orang tua kita biasa saja, nggak punya pendidikan yang tinggi dan lain sebagainya, kita nggak hormatin. Kamu berurusan dengan Tuhan. Justru kita ini ada karena orang tua kita. Kita mesti belajar menghormati, respek dengan orang tua. Kalau orang tuamu masih ada, urusin. Saya sudah ngomong sama istri saya ketika kita pertama kali komitmen menikah, nih saya ini tidak punya mertua. Saya adanya orang tua. Saya ngomong sama istri saya begitu. Saya bilang, kalau orang tuamu itu adalah orang tua saya, kalau orang tua saya yaitu adalah orang tuamu, karena kita ini sudah disatukan dalam perjanjian nikah yang kudus, kita ini menjadi satu daging. Makanya ketika saya ada di Jakarta dan orang tua saya ada di Malang, saya bisa, yang paling bisa saya kunjungi adalah orang mertua saya atau mamanya istri saya anggap orang tua sendiri. Kami kalau masih di dalam kota di Jakarta, saya luangkan minimal 2 hari sekali atau 3 hari sekali pasti datang jenguk ke rumah mama mertua saya. Nah itu saya lakukan. Kalau saya pulang ke Malang, ya saya sempatkan mampir ke Malang. Tapi kan jauh sekali itu. Kalau ada urusan aja di daerah Surabaya dan Malang, saya pasti mampir dan pulang. Tiap hari kita telepon, beberapa hari sekali kita telepon, kita video call, ngobrol banyak hal. Nah selama orang tua kita ini masih ada, belajar diurusin. Apalagi kalau orang tuamu yang biayain hidupmu dari muda, dari kecil diurusin, dirawat dengan baik, hormati, cintai orang tuamu. Ketika orang tuamu udah tua, belajar diurusin, diperhatikan dengan baik. Jangan menjadi anak yang durhaka, yang gak tahu belas kasihan. Malah kadang saya melihat ada orang-orang yang gak kenal Tuhan itu sayang banget orang tuanya. Saya melihat orang-orang Kristen kadang cuek, gak peduli dengan orang tuanya, dengan alasan sibuk ini dan itu. Sebenarnya kalau orang ngomong gak punya waktu itu, sebenarnya dia punya waktu, tapi dia memprioritaskan tuh urusan yang lain. Jadi yang terpenting, kita ini harus tahu prioritas kita siapa. Tuhan yang jadi yang utama. Terus kalau masih ada orang tua, coba belajar diurusin. Suami istri belajar merawat mertua, merawat orang tua, diurusin dengan baik. Jangan malah gegeran dan berantem. Kamu nikah dengan istrimu, itu istrimu ada karena orang tuanya. Belajar hormatin mertuamu. Pak, mertua saya itu cerewet, mertua saya itu bawel, mertua saya itu, waduh Pak, kurang ajarnya luar biasa. Belajar hormati. Bagian kita ini melakukan firman. Di Keluaran 20 ayat yang ke-12, hormatilah ayahmu dan ibumu. Suruh hormati kok. Itu hukum dan ketetapan Tuhan. Kita lihat di perjanjian lama dulu ya. Hormati ayahmu dan ibumu.
supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kalau engkau ingin umur panjang, hormatin ayah dan ibumu. Pak, itu ada orang kurang ngajar sama orang tuanya, kurang ngajar sama mamanya, dia nggak tahu banget, kurang ngajar sama mertuanya. Tinggal tunggu waktu, dia akan berurusan dengan Tuhan. Kalau sampai hari ini masih kurang ngajar, dan belum ada murka Tuhan, artinya ditunggu pertobatanmu. Jangan sampai nanti murka Tuhan, cawannya udah penuh, kamu akan berurusan dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kalau engkau nggak hormati, umurmu nggak lanjut loh. Alkitab katakan di Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini di zaman modern ini deh. Anak-anak di sekolahan tinggi-tinggi, sekolahin ke Amerika, sekolahin ke Eropa, sekolahin ke Australia, dan lain sebagainya. Jadi anak pinter, jadi orang jenius. Tapi tidak ada respect dan hormat sama orang tuamu. Kamu kurang ngajar sama orang tuamu, kamu kurang ngajar dengan Tuhan. Urusanmu dengan Tuhan. Hari ini bertobat dan berubah. Apalagi kalau orang tuamu sudah lanjut, tidak ada penghasilan. Belajar, berikan uang, sisihkan uang, berikan dia. Buat senang, cukupi semua kebutuhannya dan lain sebagainya. Jangan menjadi anak yang tidak tahu diri. Kalau engkau ingin umur panjang, hormati ayah dan ibu. Jangan kurang ajar, jangan melawan. Jangan melawan dan jangan kurang ajar. Sekalipun kadang pendapatnya berbeda, cara pandangnya berbeda, kita bisa selesaikan dengan baik. Kita bisa ngomong dengan baik. Kita bisa berbicara dengan baik. Karena kalau kita ini selisih pendapat dengan orang tua kita, dengan mertua kita, kita meski hormatin, tetap hormati. Karena apa? Mereka hidup di zaman berapa, kita hidup di zaman berapa, dengan cara pandang berbeda, dengan teknologi berbeda, dengan pengetahuan yang berbeda, pasti jelas. Makanya kita harus memiliki sikap hati tetap respect dan hormat. Jangan sekali-kali kurang ajar. Apalagi orang tuamu kamu biarkan, kamu gak urusin, kamu jadi anak durhaka. Di Ulangan 5 ayat yang ke-16, hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu supaya lanjut umurmu. Kau pengen umur yang panjang, ini diulang 2 kali loh. Hormatin ayah dan ibu. Jangan kurang ajar, jangan dimaki-maki, jangan direndahkan, jangan dikata-katain. Kamu sangat tidak hormat. Ketika engkau nggak hormat, tinggal tunggu waktu nanti. Umurmu akan pendek. Dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ternyata kalau engkau ingin diberkati, engkau mesti respect dan hormat dengan orang tuamu. Karena dia adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Dia menjadi kepanjangan tangan Tuhan yang melahirkan kita. Kita ini nggak lahir dari batu, kita nggak lahir dari pohon, kita dilahirkan oleh orang tua kita. Belajar hormati, belajar kasih mereka, urusin mereka. Jangan ketika orang tua kita nggak bisa ngapa-ngapain dan kita nggak ada waktu, terus kita taruh di panti jompo. Kamu anak yang kurang ngajar, kamu anak yang nggak hormat. Belajar. Respect dan hormat, datengin sekali, ajak ngobrol, ajak cerita, ajak makan yang enak, berkasih berkat dan lain sebagainya. Urusin dengan baik sampai masa tuanya, sampai dia dipanggil Tuhan. Jangan nanti nangis di rumah duka ketika mereka sudah nggak ada, percuma, itu drama, itu kepalsuan saja. Biar dilihat orang, wih kehilangan, padahal masa hidupnya masih hidup, dia nggak dibutuhkan, dia nggak pernah dikunjungi dan lain sebagainya. Nah, ini fenomena ini terjadi banyak di kalangan orang-orang percaya. Makanya kita mesti sadar, ngerti ini. Ketika orang tuanya masih sehat, sering dikunjungi, sering diajak jalan, sering diajak makan, diajak ke restoran, pergi liburan, dan lain sebagainya. Tapi ketika orang tuanya sudah sakit-sakitan, jarang dikunjungin. Karena apa? Takut biayain hidupnya. Bapak Ibu, kalau engkau sudah seperti itu, bertobat. Urusin orang tua itu. Hormatin orang tua itu. Jangan sekali kurang ajar. Kalau engkau kurang ajar, engkau akan umur pendek, engkau akan mati muda, hidupmu akan susah. Saya melihat di depan mata kepala saya sendiri, ketika anak-anak itu kurang ajar terhadap orang tuanya, hidupnya susah, bahkan mati muda. Bahkan ada orang yang saya pernah memperhatikan, ya benar-benar ini di Malang nih, di tetangga saya. Waktu mudanya kurang ajar banget, kurang ajar. Nah, respect, nah hormat, pokoknya kurang ajarnya luar biasa dengan orang tuanya. Ternyata beberapa tahun kemudian dia meninggal. Karena benar-benar digenapin firman ini. Hormati ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Kalau kau ingin baik keadaanmu, coba perhatikan orang tuamu selama ini. Kalau selama ini hidupmu susah, menderita, kacau, berantakan, coba cek hubunganmu dengan orang tuamu. Baik apa enggak? Selalu bikin trouble. Ya, bapak
Yang sebagai kepala rumah tangga, engkau harus kasih contoh yang baik. Kalau suamimu ini bejat kelakuannya, buruk, istri yang harus menopang supaya menjagai, karena istri adalah penolong. Kasih contoh kepada anak-anakmu. Apalagi kalau keluarga suami istri udah berantakan, kacau, nggak bisa jadi figur. Anak-anakmu pun juga liar loh. Makanya meski bertobat yang dengar firman hari ini, harus berubah ini. Kalau enggak, kita nggak akan meninggalkan warisan ilahi buat generasi yang akan datang. Kita nggak bisa menjadi berkat buat generasi yang akan datang. Kalau ngelihat keluarga kita berantakan, hubungan suami berantakan, kacau, masih cantik kasih contoh apa? Nah, makanya belajar respek dan hormat. Bapak Ibu, kalau engkau kurang ajar sama orang tuamu, kalau hari ini engkau nggak respek dan orang tuamu, lihat suatu hari anak-anakmu, cucu-cucumu juga nggak akan respek dan nggak akan hormat dengan kamu. Kalau hari ini orang tuamu kamu nggak urusin, nggak perhatikan, suatu hari masa tuamu juga tidak akan ada yang ngurusin. Anak-anakmu akan liar semuanya. Sekarang kita lihat di kitab Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Apalagi kalau udah kurang ajar, ngutukin, doain orang tuanya begini. Wah, kamu pasti kena hukuman mati. Di perjanjian lama umurnya nggak lanjut, tapi di perjanjian baru ditegaskan pasti dihukum mati. Di Matius 19 ayat yang ke-19, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Harus tetap respek dan hormat. Di Markus 7 ayat yang ke-10, karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus dihukum mati. Di Markus 10 ayat 19, engkau telah mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayah dan ibumu. Di Lukas 18:20 juga ngomong yang sama. Di Efesus juga ngomong yang sama. Hormatilah ayah dan ibumu, dan ini adalah suatu perjanjian yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Respek dan hormat kepada orang tua. Ada anak-anak yang hubungannya nggak baik dengan orang tuanya. Ada orang tua yang hubungannya nggak baik dengan anak-anak. Dengar firman ini, rekonsiliasi, bertobat dan berubah. Kalau enggak, murka Tuhan akan ada di atasmu. Ini firman yang ngomong. Saya nggak nakut-nakutin, saya bacain firman kok. Ini yang Tuhan katakan kok. Nanti kita akan lihat contohnya. Kita lihat ya sekarang. Di Efesus 6 ayat yang kedua, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Kita lihat contoh di Alkitab ada anak-anak yang nggak respect, nggak hormat dengan orang tuanya. Salah satunya namanya Absalom. Dia mengkudeta orang tuanya. Dia mengkhianati orang tuanya. Dia ingin melengsarkan orang tuanya. Absalom. Bapak Ibu nanti baca di 2 Samuel, selidikin sendiri. Perhatikan. Mulai ayat yang ke-13. Pada pasal 13 Bapak Ibu akan tahu di sana. Apa yang dilakukan Absalom. Dia memberontak kepada ayahnya namanya Daud. Ingin menggantikan apa yang Daud miliki. Dia menjadi raja. Dan lihat apa yang terjadi. Dia mati ketika dalam pemberontakan itu. Ngeri sekali. Jangan dipikir ini hal yang sepele. Kalau Alkitab ngomong, sudah dikasih contoh, itu penting sekali. Satu lagi. Ini dari figur orang tuanya yang gak bisa jadi contoh. Figur bapaknya gak ditemukan menjadi bapak yang baik. Gak bisa nasihatin anaknya. Gak bisa negur anaknya kesalahan. Dibiarin saja, dicuekin saja. Saya pernah khotbahin ini anak-anak durhaka ini. Apa yang dialami oleh keluarganya Imam Eli. Ketika anak-anaknya kedapatan berzina di bait Allah. Para perempuan-perempuan pelayan di bait Allah ditidurin. Dia serakah ngambil persembahan dan lain sebagainya. Berbuat jahat begitu rupa kepada orang-orang yang datang ke bait Allah. Tapi Imam Eli sebagai bapak nggak menjadi contoh yang baik. Nggak negur, nggak dinasihatin. Hanya diomongin biasa. Dan apa yang terjadi? Keluarga ini mati binasa. Hati-hati. Bapak-bapak engkau mesti belajar dengerin firman Tuhan dan hidupin firman Tuhan, kasih contoh yang baik. Sebab Alkitab katakan kesalahan bapak ditimpakan pada keturunan ketiga dan keempat. Itu kutuk tidak berlaku kalau engkau hidup di dalam Tuhan. Itu kutuk keturunan berhenti stop ketika engkau percaya Yesus dan hidup di dalam kebenaran. Tetapi Amsal katakan kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Dan ketika kita melanggar kebenaran firman Tuhan, melanggar firman Tuhan, melanggar hukum Tuhan,
Kitab Yakobus katakan, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah loh. Kamu berdosa, kamu melakukan dosa, engkau di luar proteksi Tuhan, engkau di luar perlindungan Tuhan. Ujungnya apa? Kutuk akan datang. Ketika hari ini didapati kelakuanmu bejat, busuk, nggak bisa jadi contoh yang baik seperti Mameli. Kelakuanmu buruk, nggak bisa negur, nggak bisa didik anakmu begitu rupa. Kamu membuat anak-anakmu tetap jatuh dalam dosa, nggak dinasihatin, apa yang terjadi? Apa yang dialami keluarga Eli akan terjadi dalam hidupmu. Kutuk datang. Alkitab katakan, kesalahan Bapa ditimpakan pada keturunan ketiga dan keempat. Kutuk itu diwariskan ketika orang hidup di dalam dosa. Karena warisan itu akan nempel, warisan dosa itu. Jangan pernah berharap anakmu baik kalau kelakuanmu busuk dan jahat. Karena anak melihat apa yang diperbuat orang tuanya. Karena anak mencontoh apa yang orang tuanya lakukan. Hari ini belajar. Belajar koreksi hati. Bagi bapak-bapak yang gak bisa jadi contoh yang baik, bertobat hari ini. Kamu berzina, terus kamu pingin anakmu hidup benar bagaimana? Kamu sendiri ngerokok, kamu sendiri mau ngelarang anakmu ngerokok. Ya kamu gak kasih contoh yang baik kok. Saya lihat ada bapak yang gak menjadi figur bapak yang baik. Padahal Alkitab katakan loh, di akhir zaman, hati bapak kembali kepada anak-anaknya, hati anak-anak balik kepada bapaknya, ada pemulihan loh. Tapi banyak orang tua gak bisa jadi contoh, gak bisa jadi figur yang baik. Anaknya liar. Saya ngelihat dengan mata kepala sendiri. Orang bapak gak bisa didik anaknya. Anaknya kurang ajar, anaknya rusak. Apalagi yang didik orang tuanya. Orang tua itu harus kerjasama. Orang tua laki-laki dan orang tua perempuan kerjasama untuk mendidik anaknya. Saling mendukung. Saling mendukung untuk mendidik anaknya. Makanya jangan terlalu disayang. Jangan diungkapkan rasa sayang itu dengan uang. Anakmu dimanja, anakmu jadi kurang ajar, nggak punya daya juang, nggak bisa berpikir jernih, selalu dicukupin kebutuhannya, dia nggak punya pikiran untuk mandiri dan lain sebagainya. Dan ketika anakmu sudah dewasa, liar kelakuannya, terus datang kepada pendeta diserahkan untuk bimbing, udah telat. Sejak dini harusnya orang tua didik anakmu, kasih contoh yang baik. Jangan jadi anak yang liar. Kamu akan melahirkan generasi yang baik ketika kamu bisa memberi contoh yang baik. Punya otoritas, para suami jadi punya otoritas di dalam keluarga. Kalau enggak, anakmu akan liar semuanya. Anakmu akan bejat semuanya. Anakmu akan kelakuannya buruk semuanya. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika kelakuanmu buruk dan bejat, kamu wariskan apa buat keluargamu, buat keturunanmu. Hari ini bertobat dan berubah. Bertobat dan berubah. Saya itu bersyukur kepada Tuhan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Semua ponakan saya senang dengerin khotbah saya. Artinya dia melihat apa yang saya khotbahin itu saya hidupin. Puji Tuhan. Mereka mau belajar dengan apa yang saya kerjakan. Kalau keluarga aja nggak mau dengerin khotbahmu, nggak mau dengerin omonganmu, ya kamu perlu dipertanyakan. Karena apa yang kamu omongin dan apa yang kamu perbuat itu berbeda. Apalagi orang tua nggak bisa kasih contoh yang baik. Saya melihat orang tua nggak kasih figur yang baik. Anak-anaknya bejat. Dengerin ya, baik-baik. Ini pelajaran yang berharga sekali. Ketika Daud tidak bisa kasih contoh kepada anaknya, apa yang dialami oleh anaknya? Berontak, namanya Absalom, diberontak kok. Bahkan gundik-gundiknya Daud ditidurin di sotoh rumah. Dan Absalom ini membunuh saudaranya namanya Amnon. Ketika adiknya Tamar diperkosa oleh Amnon. Dia punya skenario dan Bapak Ibu ini baca di 2 Samuel pasal yang ke-13. Bapak Ibu lihat dan perhatikan. Karena ternyata dia juga bikin kesalahan. Daud pernah berzina dengan Bathsheba. Ternyata konsekuensi dari dosa itu diturunkan kepada anaknya loh. Karena setiap dosa itu ada konsekuensinya. Benar-benar konsekuensi. Apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Hari ini bertobat dan berubah. Saya sudah pernah ngomong di judul khotbah yang lain loh. Hidup kita hari ini adalah hasil dari apa yang kita pernah tabur di masa lalu. Kamu nikmatin apa hari ini? Nah, kamu pengen nikmatin anak-anakmu berhasil sukses, didik dengan benar, ajarin dengan benar. Jangan hanya dikasih uang terus tanpa dididik, tanpa dinasihatin. Anakmu punya kesalahan, kamu tutupi, anakmu tambah bejat kelakuannya. Didik, disiplin dengan baik. Ajarin dengan baik. Kamunya juga harus bertobat dan berubah. Kasih contoh yang baik. Nanti anak-anakmu kan sayang sama kamu. Hari ini kamu gak peduli dengan orang tuamu. Suatu hari anakmu juga gak akan peduli dengan kamu. Belajar
memiliki sikap hati yang benar. Belajar memperhatikan dan belajar respect dengan otoritas yang di atas kita. Salah satunya orang tua kita, hormatin dia. Kalau ada orang tua, mungkin dia belum percaya Yesus, belum percaya kebenaran, belum ngerti kebenaran, terus menganjurkan kamu nyembah patung, nyembah berhala, ya jangan diikutin, tetap dihormatin. Kamu mesti pakai hikmah tuh, jangan diikutin yang begitu-begitu. Tapi dalam prinsip hidup kamu mesti tetap respect dan hormat. Sampai hari ini saya hormatin siapapun yang lebih tua dari saya itu sebagai orang tua saya dalam Kristus kok. Siapapun orangnya. Apalagi orang tua harus dihormatin. Saya dulu juga pernah waktu masa-masa muda saya, waktu umur belasan tahun belum kenal Tuhan, masih sekolah SMA. Karena saya nakal sekali, saya juga pernah melawan orang tua, memberontak, ngomong buruk dan lain sebagainya. Tapi setelah saya kenal Tuhan, saya hidupin firman, saya belajar respect dan hormat. Saya hati-hati dengan kata-kata saya. Saya tidak mau ngutukin orang tua saya, dan bahkan sampai ngutukin orang lain pun saya tidak pernah mau. Karena hidup saya, mulut saya dipakai untuk jadi berkat bagi banyak orang. Hari ini selama masih ada orang tuamu, belajar respect dan hormat, jangan kurang ajar. Urusi. Makanya saya bilang, kalau kamu sibuk bekerja, sibuk bisnis, sibuk ada urusan yang lain sebenarnya karena kamu nggak punya hati, nggak punya prioritas untuk ngurusin orang tua kok. Tergantung siapa yang kamu prioritaskan yang jadi utama. Sama seperti orang berdoa, aku udah sibuk bisnis, sibuk usaha, udah nggak sempat berdoa lagi, nggak sempat dengerin firman dan lain sebagainya, karena kamu nggak prioritas. Tuhan bukan jadi prioritas utamamu. Tuhan harus jadi yang utama dan terutama jadi prioritas yang utama dalam hidup kita. Kalau hubunganmu sama Tuhan beres, hubunganmu dengan sesamamu beres, hubunganmu dengan orang lain beres, semuanya akan berjalan baik-baik saja kalau kamu jalan sama Tuhan. Sekalipun ngalami proses, sekalipun ngalami permukaan, tapi di sisi lain Tuhan akan tetap proteksi, jaga, dilindungi. Nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, nggak perlu bingung. Makanya beresin dulu nih hubungan dengan Tuhan. Kamu pingin hidupmu beres, hubunganmu dengan orang lain, ya beresin dulu hubunganmu dengan Tuhan. Saya perhatikan ada orang yang hubungannya nggak beres dengan Tuhan, ya bisa datang ke gereja, bisa dengerin khotbah, hatinya busuk dan jahat, motivasinya busuk dan jahat. Yang dikejar, ya hanya segala sesuatu yang menyenangkan hidupnya. Jangan pernah berharap dia punya hati untuk respect dan hormat dengan orang tuanya. Banyak anak sekarang ya, anak zaman sekarang ini. Ketika orang tuanya masih ada, waduh, apalagi yang punya duit disayang-sayang. Justru ketika orang tuanya nggak ada itu bukti kamu. Ketika orang tuamu udah nggak punya apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain, kamu urusin apa enggak? Itu bukti kamu tuh benar-benar mencintai Tuhan apa enggak sebenarnya. Kelihatan dari situ. Tapi kalau hanya sekedar ngomong hahaha, tanpa kamu peduli dengan orang tuamu, suatu hari kamu akan tuai dari anak-anakmu juga akan berlakukan yang sama. Selama masih ada orang tua, kita urusin dengan baik, hormati dengan baik, cukupin semua kebutuhannya, tengokin. Kadang orang tua itu kadang nggak butuh uang kita, tapi ketika kita telepon, kita ngobrol sama dia, kita ajak jalan dan lain sebagainya, dia happy, senang sekali. Perhatian itu penting. Kalau engkau ingin diperhatikan, tabur perhatian, kamu akan diperhatikan. Kalau engkau tabur hubunganmu dengan Tuhan, kamu akan tuai ke intim. Kamu tabur kebenaran suatu kali, kamu akan nuai kebajikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Ini bagi anak yang kurang ajar dengan orang tuanya, dengan mertuanya, kamu mesti bertobat dan berubahlah. Jangan dianggap mertua itu adalah orang asing, dia orang tuamu. Karena kamu sudah menjadi satu daging dengan pasanganmu. Hubunganmu tidak benar dengan mertuamu, beresin. Hubunganmu tidak benar dengan orang tuamu, beresin. Kamu nggak urusin orang tuamu, bertobat dan berubah. Kamu nggak kasih contoh dengan baik atas anak-anakmu, kelakuanmu yang buruk, bejat, jelek, dan jahat, bertobat hari ini. Kita menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan biar dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan bisa ditinggikan melalui kehidupan dan keluarga kita. Amin. Jangan menjadi anak-anak durhaka. Imam Eli ngelihat anaknya bejat, nggak ditegur, nggak dinasihatin. Saya nggak habis pikir ini adalah imam loh. Dibiarin saja nggak dinasihatin. Terus berharap dibela Tuhan. Dia mati dalam peperangan. Ujungnya hancur semuanya. Binasa mereka. Mati semuanya. Ini banyak contoh di Alkitab. Makanya belajar respect dan hormat. Jangan kurang ajar.
Jangan kurang ajar. Hari ini kita mau bercermin dengan firman. Kalau ini menemplak hatimu, artinya Tuhan bicara dalam hatimu. Berubah, bertobat. Masih ada kesempatan. Selama engkau dengar firman ini dan engkau merasa tertegur, tertemplak, berubah, bertobat. Sayangin orang tuamu, hormati. Cintai, urusin dengan baik. Hidup benar, jangan kurang ajar. Amin. Tuhan akan memberkati hidupmu mulai hari ini. Kalau engkau ingin diberkatin Tuhan dan umur panjang, respect dan hormat dengan orang tua. Jangan kurang ajar. Jangan kurang ajar. Pak, orang tua tuh nyakitin saya loh. Pak, orang tua saya itu melecehkan saya. Dan udah, lakukan bagianmu. Melepaskan pengampunan dan tetap hidup, respect dan hormat dengan orang tuamu. Pak, Bapak gak tahu saja saya itu waktu bayi dibuang loh. Saya taruh di panti asuhan, Pak. Tetap respect dan hormat. Kamu dengar firman ini firman buat engkau, lakukan bagianmu, sisanya Tuhan yang akan urusin hidupmu. Tapi kalau kamu benci, dendam, luar biasa, ngeri urusanmu. Apalagi anak, saya lihat beberapa kasus ya, anak mau memenjarakan orang tuanya. Bahkan anak membunuh orang tuanya. Anak ngerebut warisan orang tuanya ditaruh di panti asuhan. Yang paling ngeri di akhir ini, beberapa hari yang lalu saya dengar kesaksian orang-orang di daerah Surabaya kalau nggak salah itu, yang ngurusin orang-orang yang sudah lansia. Anaknya telepon, nanti kalau mati taruh aja, dikubur aja Pak. Saya nggak dikasih tahu. Wah, ini orang ngeri sekali loh. Jangan kita menjadi bagian orang yang akan dibinasakan Tuhan. Karena kita ini ngerti firman, kita harus hidupin firman. Respect dan hormatin orang tuamu. Urusin di masa tuanya. Kau ngelawan firman, kamu berurusan dengan Tuhan. Kau ingin diberkati, usahamu diberkatin Tuhan, umurmu panjang, belajar hormat dan respect sama orang tua. Anak-anak respect orang tua. Kalau orang tua kasih contoh yang baik buat anakmu. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba. Firman yang nempel dalam hati kami, mengubahkan hidup kami. Membuat hati kami benar-benar diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tuhan, ajarin kami memiliki hubungan yang baik dengan siapapun juga. Ajar kami menghormati orang tua kami. Respect dan hormat dengan orang tua kami, Tuhan. Kamu berdoa orang-orang yang hubungannya tidak baik dengan orang tuanya. Orang-orang yang hubungannya tidak baik dengan anak-anak. Berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan jamah, berikan kekuatan untuk memutuskan, mengambil keputusan yang benar. Melepaskan pengampunan. Hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap orang yang rajin mendengarkan firman yang hamba sampaikan. Tuhan berkati, proteksi, jaga, lindungi. Dan hamba berdoa biar tangan Tuhan yang menuntun semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kau. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa untuk orang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.